Di dalam kamarnya Vita ini kayak ada yang jatuh lontar gitu. Kaget lah Bu Yuli dipanggil Vita gitu. Karena jawaban malah ada suara baru lagi gitu, ada benda yang jatuh lagi. Gak pikir panjang lah, Bu Yuli langsung masuk lagi ke kamarnya si Vita. Sampainya Bu Yuli di kamarnya si Vita, dibuka pintu, ditengok di kasur gak ada Vita. Di dubis saklarnya si Vita tuh ada di pojokan tembok gitu, lagi ngejodotin palanya ke tembok gitu. Selamat datang di cerita di dalam buku episode 24. Gue selalu mendoakan kalian semuanya yang mendengarkan ini mungkin lagi pada sarapan, mungkin sempat pada gawe segala macam. Gue doakan semoga iman kita semuanya kuat-kuat biar kita tidak mencampur urusan dunia nih sama yang di luar kapasitas kita gitu. Itulah yang dialami sama Bu Siti. Siti ini ngerasa kalau suaminya direbut sama perempuan lain gitu, dia lah menghalalkan segala cara, termasuk kayak yang ku bilang tadi, dia bersekutu sama iblis untuk urusan dunia tadi, kebalikin suaminya lagi. Dilakukan semua itu hanya demi untuk memuaskan dendam dia ini. Balik lagi, semua hal yang dilakukan dengan cara yang tidak baik pasti akan berakhir tidak baik juga. Nah, kira-kira kayak mana kelanjutan kisah dari Siti, suaminya dan juga pelakornya ini? Siapin kopi dan juga cemilan atau makanan kalian. Sini aku ceritain. Kita mulai kisah cerita hari ini di tahun 2018 di Sumatera. Di sana tinggal satu keluarga. Ini keluarganya lumayan mapan di daerah sana. Udah memapan, keluarga ini tuh dikenal rukun dari tetangga-tangganya. Namanya adalah Pak Dirman. Rumahnya gede ya, kayak orang kaya yang ada di kampung dia gitulah. Rumahnya gede, punya istri satu namanya adalah Bu Yuli, sama anak gadis, anak sematawayang namanya adalah Vita. Vita ini umurannya 17 tahunan. Di rumahnya Pak Dirman ini hari-hari rame. Kebetulan rumah dia sama gudang yang dia punya ini sebelahan gitu. Jadi rumah dia tuh sering lalu-lalang pekerja lah. Suara mobil, suara pekerja segala macam. Nah, dia ini lah punya sawit. Nah, dari yang gua gambarkan tadi, jelas kalau keluarga ini tuh sangat mapan untuk di daerah dia. Pak Dirman ini dikenal di lingkungannya tuh sebagai laki-laki yang ramah gitu ya, sama rukun bertetangganya tuh oke gitu. Tapi beliau ini lumayan galak gitu kalau untuk urusan kerjaan. Ibunya juga ngepas banget nih, Bu Yuli ini tipikal istri yang setia sama laki gitu loh. Kalau di rumah tuh dia paling bangun paling awal, nyiapin sarapan dan segala macem gitu. Jadi walaupun kondisi ekonomi mereka tuh baik gitu ya, mapan segala macem, dia tetap mandiri. Kehidupan keluarga ini bener-bener kelihatan harmonis karena kalau sarapan ya sarapan bareng gitu, makan sore bareng. Kalau weekend Pak Dirman ini nyisihin waktu untuk quality time sama keluarganya. Entah ke kota lah, entah makan, entah belanja, dan selalu ngajak anak bininya, si Vita sama emaknya tadi, Bu Yuli. Pokoknya keluarga ini jarang terdengar ribut-ribut. Jadi tetangganya tuh kayak gak pernah denger lah kalau mereka ribut-ribut. Sampai suatu hari di bulan Februari 2015, waktu mereka ini satu keluarga lagi sarapan, Pak Dirman lah buka obrolan dia. "Yul, abang ada urusan bentar mau ke Jambi. Ya mungkin 3-4 harian lah. Ada urusan lahan yang harus abang beresin," gitu pamitnya Pak Dirman ini sama istrinya. "Harus banget 3-4 harian bang?" "Iya bentar aja lah, syukur hari ketiga udah pulang Yul. Makanya kau doain lah biar urusan abang ini cepetan beresan kelar." Vita yang dengar obrolan percakapan mak bapaknya gini kan, karena dia udah 17 tahun udah maksud lah kalau bapaknya ini mau pergi gitu, mau pamitan gitu. "Oh udahlah Pak, nanti aku Vita nitip oleh-oleh gitu, yang penting bapak nanti pulang bawain Vita oleh-oleh lah." Nggak mikir yang gimana-gimana lah dia. Sambil diusap-usap gitu palanya si Vita sama bapaknya. "Udah tenang aja, nanti bapak kalau udah nyampe kita video call lah. Terus nanti waktu udah video call kau pengen apa bilang, nanti bapak cariin." Selesainya dari dia ngomong itu, dia ambilin lah semua barang-barang dia yang mau dibawa. Dibantu sama Bu Yuli tuh koper segala macam disiapin. Dimasuk-masukin semua barangnya itu ke mobil, langsung pamit lah si Pak Dirman ini dari rumahnya. Setelah berangkatnya Pak Dirman ini, ya hari pertama tuh ya normal-normal aja. Di hari kedua waktu lagi sarapan gitu, si Vita lah nyeletuk, "Bapak nggak ada kabar lagi ya Bu?" "Ya doain aja lah Fit, semoga bapakmu nih urusannya cepet kelar, biar cepet pulang, biar cepet ngumpul lagi sama kita nih. Lagi juga baru 2 hari, kayak udah tinggal berapa hari aja," gitu yang dibilang sama Bu Yuli ke si Vita. Ya nenangin anaknya aja lah. Tapi namanya anak gadis ditinggal bapak kan ya pasti gitulah. Long story short, sampailah di hari ketujuh. Di hari ketujuh ini lakiku nih udah minggu belum pulang gitu.
mulai kepikiran dia. Kalau pagi lagi nyiapin sarapan atau lagi beberes, nyapu segala macam, mulai kepikiran sama lakinya. Ada satu waktu si beliau ini, si Bu Yuli lagi nyapu depan rumah dia. Adalah bapak-bapak yang lewat di depan rumahnya Bu Yuli ini. Ditegur lah bapak-bapak itu. Udah lama kali aku nggak nengok bapak Bu. Ngepas gitu. Yang dirasain nama Bu Yuli kan lagi kepikiran sama suaminya gitu. Ada yang nanyain lakinya. Jadi dia kepikiran, enggak lah, kayaknya masih seminggu kok Pak, belum lama. Si bapak yang negor si Bu Yuli tadi, dia langsung kayak, oh gitu ya Bu, gitu. Udah langsung cabut. Nah, sampai besok harinya di waktu dan tempat yang sama, waktu Bu Yuli lagi nyapu rumah dia ini di depan gitu, ibu-ibu setempat sana yang lagi lewat kebetulan tuh di depan rumahnya Bu Yuli, negor Bu Yuli. Udah lama kali Bu nggak tengok bapak. Jadi menurut orang-orang sana, ibu-ibu itu tuh udah lama gitu nggak pernah ketemu sama Pak Dirman ini. Bu Yuli yang dari kemarin itu udah mulai kepikiran suaminya nih kemana, nggak ada kabar segala macem. Ya tapi tetap ya, namanya sama orang kan nggak mungkin dia buka urusan dapur gitu. Dijawab lama dia, lama apa sih Bu, orang baru seminggu juga, ini lebih sehari, 8 hari lah baru nggak pulang. Nah ibu-ibu yang nanya tadi sama Bu Yuli itu kan ada 2-3 orang anak gitu. Sebingungan mereka tuh kayak, seminggu. Oh ya udah Bu, mari gitu. Jadi ibu-ibu 3 tadi langsung labas gitu. Tapi labas itu sambil rasan-rasan, kayak Pak Dirman udah gak kelihatan tuh lebih dari seminggu loh. Bisa istrinya ngerasa kalau seminggu gitu. Perasaan yang dirasain sama tetangga-tetangga dia ini udah setahun genep itulah nggak pernah kelihatan lagi. Makanya banyak tetangga nih yang nanya sama Bu Yuli. Tapi yang dirasain sama Bu Yuli tuh jawabannya kayak gitu tadi. Kemarin bilang baru seminggu, ini baru seminggu lewat. Isu itu langsung nyebar dari mulut ke mulut, ya kayak mana kehidupan di kampung lah. Nggak bisa gitu, dapur tetangga kelihatan tuh nggak bisa gitu ya. Jadi pasti cerita itu nyebar kemana-mana. Cuman karena ada gap nih sosialnya keluarganya Pak Dirman ini sama yang lain, jadi agak sungkan mereka mau blak-blakan soal dapurnya. Bahkan selain rumor itu yang nyebar kemana-mana, beberapa warga di sana tuh spekulasi kalau kayaknya ini udah cerai kali ya, tapi nggak pernah mau ngomong gitu. Jadi ada yang berasumsi kalau mereka ini udah pisahan lah, udah cerai lah atau segala macam, ada masalah di keluarga itu yang nggak keluar gitulah. Tapi mereka juga bingung kenapa kalau ada masalah Bu Yuli ini ditanya nggak pernah ngerasa kalau ada masalah gitu loh. Jadi ternyata bener aja gitu. Ternyata Pak Dirman ini pergi dari rumah itu bukan seminggu, udah genap setahun. Bener-bener udah genap setahun. Tapi yang dirasain sama orang di rumah itu, si Vita sama maknya ini kayak baru pergi seminggu. Aneh kan? Nggak cuma itu tapi anehnya. Jadi gini, ada satu malam tuh sebelum tidur jam 11:30 gitu lah, dia mau beres-beres dapur dulu sebelum dia mau tak tidur. Jadi nyuci piring lah, beres-beres segala macem biar paginya nanti itu aktivitasnya nggak repot-repot amat gitu yang dimaksud sama dia. Di jam itu si Vita juga udah tidur. Tapi di waktu malam itu Bu Vita tuh kayak nyium bau parfum gitu. Dia ingat betul tuh kalau parfum ini adalah parfum yang dipakai yang bapak sama suaminya ini. Apa betul lah dia mah bau parfumnya ini loh. Jadi waktu dia udah mau masuk ke kamar, bau itu tuh kecium di dapur. Perasaan dia tadi waktu lagi nyuci segala macam di dapur tuh nggak ada bau itu. Tapi kapan dia mau masuk ke kamarnya, nyium bau itu yang sumbernya dari dapur tadi. Penasaran lah Bu Yuli ini, balik lagi ke dapur dia. Balik lagi dia ke dapur, dibuka pintu dapur gitu sambil manggil, Pak. Takutnya Bu Yuli ini, bapak ini pulang tapi nggak ngabar-ngabar gitu loh. Tapi yang dirasa, kalau tak memang bapak nih pulang, kenapa nggak ada suara mobil? Nggak ada tanda-tanda ada orang yang masuk rumah. Kalau ada orang masuk rumah tuh gerbang kebuka segala macam tuh kedenger lah. Di sini Bu Yuli nih mulai ngerasa aneh. Tadi kepikiran suamiku pulang nih, tapi setelah dia tengok di belakang tuh tadi siapa-siapa juga, gerbang segala macam juga, perasaan dia nggak ada yang masuk juga. Merinding dia tiba-tiba. Tapi nggak mau mikir aneh-aneh lah dia. Tutup lagi tuh pintu dapur, masuk dari kamar. Pikir dia semakin cepet dia tidur, semakin hal-hal yang dia pikirin nggak jelas ini semakin hilang gitulah. Tapi sayangnya begitu Bu Yuli ini udah nyampe di kamarnya, ini udah tinggal tidur gitu ya, baru mau merem gini dia denger suara kursi geser gitu loh. Daripada was-was, bangun lagi, ditengok ke ruang tamu. Dia ingat betul kalau tadi pagi itu dia beresin kursi itu, kursi yang suaranya tadi gerak itulah. Kursi itu yang diberesin sama dia tadi pagi, dia hafal betul posisinya ada di mana. Waktu di tengah dia itu nggak ada di posisi itu lagi deh, udah geser gitu. Nah kursi ini adalah kursi yang biasa dipakai sama Pak Dirman ini untuk nyebat, ngopi, nyantai gitu. Dihidupin lah lampu ruang tamu itu sama Bu Yuli, disamper kursi itu, nggak ada siapa-siapa. Suara yang tadi juga nggak ada. Yang lebih aneh lagi lo tau apa? Tuh kursi ngadepnya ke pintu gitu.
Aneh kan, maksudnya kursi itu kan harusnya nggak ngadep ke pintu gitu ya. Tapi yang ditemuin nama Bu Yuli ini, kursi itu ngadepnya ke pintu. Bingung lah Bu Yuli, rumah tuh kan yang beresin dia lah gitu. Kursi juga tadi itu nggak ke situ juga ngadepnya. Kok bisa nih ngadepnya ke pintu gitu. Makin campur aduk perasaan dia. Aduh, nggak banyak inilah, dia langsung nggak tengok-tengok kemana-mana, langsung masuk ke kamar. Dia mau tarik selimut langsung tidur gitu. Begitu dia masuk kamar sampai di kasur, dia mau nutup pakai selimut gitu, wangi parfum tadi kecium lagi. Bahkan nih baunya lebih kerasa lagi daripada yang pertama di dapur tadi. Udah bingung yang tadinya gak kepikiran apa-apa, takut, bener-bener takut dia sekarang kayak mana nih di rumah cuma aku doang sama Vita gitu. Ini bau apa gitu. Yang dia rasain waktu dia tutupin muka nih pakai selimut, sebelah dia ini kayak ada yang berdiri gitu loh. Tapi siapa nggak tahu juga dia, karena nggak mungkin juga Vita gitu. Malam itu sampai pagi nggak bisa tidur. Bayangan tadi hilang bang, enggak hilang sama sekali. Habis kejadian parfum itu nggak selesai sampai situ aja. Di malam berikutnya di jam 2 malam, yang dirasain sama Bu Yuli ini perutnya kayak sakit, ngelilit gitu. Tapi kayak ada sesuatu di dalam perut tuh yang gerak gitu, bener-bener kayak gerak. Saking sakitnya perutnya Bu Yuli ini ditekan sama dia. Jadi yang gerak tadi tuh kayak gerak berhenti gitu, gerak berhenti. Setiap pas dia nggak bergerak, sakitnya tuh kayak hilang gitu. Tapi sekali yang di perut ini kerasa kayak bergerak gitu, sakit sampai gemeter-gemeteran yang dirasain sama Bu Yuli. Lu bayangin aja di situasi itu nggak ada siapa-siapa di rumah itu, cuman ada Bu Yuli sama Vita. Yang dirasain Bu Yuli udah begitu lemes kan, dia gemeteran, nggak bisa dia mau ke kamarnya Vita minta tolongnya, nggak bisa dia. Bahkan dia untuk ngucap satu kata pun nggak bisa dia. Udah bingung yang dirasain sama dia, udah sakit, manggil anak juga nggak bisa gitu. Tangan dia tuh mau kayak ngambil meja gini buat berdiri itu nggak bisa kan. Kesempar lah gelasnya, jatuhnya gelas itu lah yang bikin si Vita ini nyamper ke kamarnya ibunya. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa bu gitu. Sebingungan lah rumah itu lah. Nangis si Vita ngelihat kondisi ibunya mau ngucap satu kata pun nggak bisa. Ibunya cuma bisa nunjuk aja di perut gitu lah. Pas ditengok lah si Vita itu, perutnya ibunya ini kayak ada benjolan gitu loh. Kayak benjolannya tuh paling segede jari itu aja, tapi pindah-pindah. Setiap itu pindah tuh sakit. Ibunya tuh kayak teriak tapi gak bisa teriak gitu loh. Nangis si Vita. Pas waktu si benjolan di perut ini gak gerak, tarik napas panjang lah Bu Yuli ini. Setelah tarik napas panjang gitu, muntah dia. Tahu apa yang dimuntahin sama Bu Yuli? Yang dimuntahin sama Bu Yuli itu benang. Bukan makanan ya, benang basah gitu loh. Benang yang keluar dari mulut dia ini yang muntahin. Di ujung benang itu ada kuku manusia. Setelah Bu Yuli ini muntah begitu, pingsan dia. Vita yang ngelihat emaknya pingsan begitu, bingung dia. Di rumah itu gak ada siapa-siapa lagi kecuali mereka berdua kan. Ibunya pingsan begitu, kepikiran lah bapaknya. Ditelepon sama si Vita ini beberapa kali itu nggak nyambung, nomor bapaknya nggak aktif gitu loh. Besok paginya waktu Bu Yulin lagi nyapu di depan rumah dia, aktivitas dia kayak biasanya gitu. Waktu dia lagi nyapu, lo nggak akan pernah nyangka apa yang ditemuin sama Bu Yuli gitu. Depan pintu dia ini, dia nemu kayak tanah, tapi ini tanah kuburan. Di tanah itu ngedenyut-denyut itu, apa ini gitu. Karena Bu Yulin lagi nyapu, nama sapu itu dicolek-colekin gitu. Soalnya gerak tuh tanah gitu. Makanya penasaran apa gitu ya. Begitu dilempar-lemparin gitu tanah-tanah itu sama sapu, yang ada di dalam tanah kuburan itu lintah warna hitam, ukurannya segede-gede tangan. Malam harinya teror itu pindah. Yang biasanya itu ke Bu Yuli, sekarang pindah ke anak gadis si Vita ini. Ada satu malam si Vita ini jam 1 malam tuh dia kebangunnya bukan karena dia emang lagi mimpi buruk atau apa gitu. Jadi kepala dia ini rambutnya kayak ada yang narik ke atas gitu loh. Nariknya juga nggak pelan-pelan, kayak di tek gitu, kayak keseret. Pokoknya kepala dia tuh sampai ngangkat gitu lah. Itu yang bikin dia kaget, terus bangun. Sebangunnya Vita kan posisi dia terbaring gini kan. Jadi yang ditengok dia pasti langit-langit atau plafonnya di kamar dia. Yang ada di plafon kamar dia tuh kayak ada orang tapi nempel. Bener-bener nempel kayak cicak gitu loh. Si Vita apa nih gitu, bentuknya kayak orang gitu tapi masa kayak cicak sih, bingung lah dia, takut si Vita. Dia sampai berpikir kalau dia itu lagi mimpi gitu, ini mimpi apa nyata gitu. Tapi gak, itu emang beneran terjadi. Soalnya dia sampai nepok-nepok pipi dia gitu, ini sadar nggak sih ini mimpi bukan gitu. Sadar kalau itu bukan mimpi, dia ngeliat begitu kan nggak bisa banyak bertindak lah, dia pengen teriak gitu tapi nggak bisa teriak, kayak suara ketahan gitu tenggorokan. Lo tau ini nggak sih apa namanya, boneka yang ada tali gitu. Itu sosok yang di atas plafon tadi itu pelan-pelan tuh turun ke bawah. Rambutnya kan panjang ya, jadi rambut dulu gitu baru sosoknya gitu. Pelan-pelan turun ke bawah, ngedeket si Vita. Semakin deket itu makhluk dengan si Vita, makin gak bisa gerak Vita. Si Vita makin yakin betul kalau yang narik rambut dia dari tadi, yang bangunin dia ini pasti makhluk inilah yang ngomong sama Vita begini. Kau ikut.
Selesainya suara itu terdengar di kupingnya Vita, barulah dia bisa teriak. Teriak sekencang-kencangnya dia. Gara-gara teriakan si Vita itu, ibunya langsung lari masuk kamarnya si Vita. Begitu pintu kamarnya Vita ini dibuka sama ibunya, tek-tek ya, hilang, udah gak ada lagi. Di lantai tempat tidurnya si Vita ini, yang dilihat sama ibunya, ini apa ini nak gitu. Dideketin sama Bu Yuli, ditengok juga sama Vita gitu ya. Si Bu Yuli tuh bilang, ini kayak tanah yang ibu temuin tadi pagi, persis yang ibu temuin depan pintu tadi pagi. Dikasih tahu lah sama Bu Yuli, kalau yang ditemuin Bu Yuli tadi pagi dan barusan ini yang dilihat ini tanah kuburan. Vita kaget lah, tanah kuburan kok ada di kamarku Bu. Yang bikin Bu Yuli makin kaget, di tanah kuburan yang ditemui di kamarnya Vita ini, di sebelah tanah ini tuh ada jarum sama rambut. Yang rambut ini Bu Vita tahu betul itu rambut anak gadis ya. Si Vita denger ibunya begitu nangis, makin menjadi-jadi. Suasana malam itu benar-benar berantakan. Kok bisa rambutnya si anakku ini pada rontok gini kan? Betul aja, yang ditemuin tuh kepala Vita tuh bengkak gitu loh, emang merah-merah kayak abis dicabut. Dia bener, mungkin waktu ditarik tadi tuh, waktu ditarik ke bangun Vita tadi, mungkin itu waktu ngejabutnya. Belum lagi ketika si Vita udah duduk, ternyata di bantal dia rambut itu juga banyak yang ada di sana. Sejak kejadian malam itu Vita nggak pernah lagi berani tidur di kamarnya ini sendiri. Dan semenjak malam itu juga kamar Vita ini nggak enak lagi gitu loh ditempatin, nggak enak lagi buat tidurin. Baunya nggak hilang, bau aneh aja tiap hari. Udah dibersihin berkali-kali masih aja bau. Semenjak kejadian malam itu Vita nggak pernah lagi mau tidur sendirian dia. Setiap mau tidur, mak pokoknya kalau mau tidur bareng mak lah, nggak mau sendiri. Nggak berani lagi dia tidur sendirian. Dan bener aja, setelah hari itu Vita nih tidur di kamarnya tuh nggak pernah sendirian. Emaknya tuh jadi pindah gitu, tidur bareng sama anak gadisnya ini. Karena anak gadisnya nggak bisa tidur kalau ketemu sama emaknya. Ada satu waktu tengah malam gitulah, pikir si Yuli ini anak gadisnya udah tidur, tinggal bentar sama dia ke dapur untuk beres-beres dulu. Oh ya udahlah, anak gadis udah tidur, aku tinggal beres-beres dulu, nanti aku balik lagi ke sini gitu. Belum sampai dia di dapur, baru mau jalan ke dapur, di dalam kamarnya Vita ini kayak ada yang jatuh klotar gitu. Kaget lah Bu Yuli, dipanggil Vita gitu. Karena jawaban, malah ada suara baru lagi gitu, ada benda jatuh lagi. Gak pikir panjang lah, Bu Yuli langsung masuk lagi ke kamarnya si Vita. Sampainya Bu Yuli di kamarnya si Vita, dibuka pintu, ditengok di kasur, gak ada Vita. Di saklarnya si Vita tuh ada di pojokan tembok gitu, lagi ngedutin kepalanya ke tembok gitu. Begitu dipanggil sama ibunya, dipanggil Vita gitu. Dia nengok ke belakang, matanya merah banget, bener-bener merah banget. Gak ada ekspresi gitu lagi. Makin deket sama ibunya makin lama makin nangis, kayak netesin air mata gitu, tapi gak ada suara. Terus begitu udah deket, ada suara. Si Vita dia mulai ngeluarin suara baru gitu, kayak ngomong gitu, tapi bukan suara Vita. Ibunya tahu betul kalau itu bukan suara anak gadis ya. Kayak dia ngomong dumel tapi gak tahu ngomong apa. Karena diem aja nih, khawatir kan ibunya kan. Ngapa anaknya, pegangin pundaknya, dia ambil panggil, nah itu panik lah ibu Yuli ini. Makin lama si Vita ini badannya makin kejang, panas gitu sampai dia terkapar, jatuh di lantai. Panik lah Bu Yuli, ya Allah ada aku ini kenapa gitu, sambil badannya tuh digoyangin gitu. Soalnya Vita ini kayak mau ngomong gitu tapi nggak bisa gitu loh. Tapi sama Bu Yuli ini khawatir kan, badan udah kejang begitu, kalau mulutnya nggak ditahan, jangan sampai lidah dia tuh kegigit gitu kan, bisa fatal gitu. Ditahan lah tuh mulutnya si Vita sama maknya. Waktu lagi nahan mulutnya gitu, di lidahnya si Vita ini kayak benang. Bu Yuli bingung lah, benang apa di mulut anakku ini gitu. Benang itu warnanya merah, nyolok banget lah warnanya. Begitu benang itu ditarik sama Bu Yuli, kayak gak habis-habis gitu loh, kayak pesulap gitu loh, dia tarik gak habis-habis deh. Benangnya ditarik panjang kali gak habis-habis. Makin lama tuh benang ditarik sama Bu Yuli, semakin mau habis gitu benangnya ditarik, makin lama si Vita ini baru bisa ngejerit dia. Jerit sekencang-kencangnya, setelah dia ngejerit pingsan. Bingung lah Bu Yuli ini, kayak mana nih ada gadisku di pingsan, gak ada siapa-siapa gitu. Langsung di kepala dia kepikiran bapaknya nih, suaminya. Kemana? Anaknya begini, situasi rumah dari kemarin kacau banget, gak ada kabar. Ambil HP ditelepon, tetap kayak kemarin, gak bisa dihubungin. Nomornya kayak gak aktif gitu loh. Selesainya Bu Yuli ini coba untuk ngubungin suaminya dan gak bisa. Setelah itulah si Vita ini udah sadar. Cepet deh, pingsan gak lama gitu. Tapi begitu dia sadar, bukannya dia masih mendingan kondisinya, malah makin parah. Badannya panas, dingin, mata dia tuh kayak merem melek ngadep ke atas. Tapi gak, kayak mana ya, kayak kosong gitu loh. Udah gitu napasnya sesenggukan, kayak abis maraton gitu lah. Terus tangan dia ini megang kasur gitu, ngeliat ke atas, kayak dia ngeliat sesuatu, takut tapi gak ada apa-apa gitu. Bingung lah ibunya nih, kenapa lah anak gadisnya. Peluklah badan anak gadisnya ini sambil nangis, ya Allah nak cepet sadar, kenapa.
sebingungan gitu sambil dipeluk. Yang dirasain nama Bu Yuli itu punggungnya si Vita tuh panas, tapi gak kayak panas orang demam, panasnya panas banget. Karena khawatir sama Bu Yuli lah dibacain doa. Sudah dibacain doa itu lama-lama tuh kondisinya Vita ini makin lama makin tenang. Syukurlah anak gadisku udah tenang. Pikir dia tuh mau balik badan gitu, mau ambil kompresan segala macem gitu buat kompresan, panas kan. Begitu dia udah berdiri gini, anaknya tiba-tiba duduk. Cepet tapi duduknya, nggak kayak orang yang habis sakit sadar terus duduk pelan-pelan, langsung duduk aja gitu. Langsung duduk, langsung nengok natap ibunya gitu, kosong tadi matanya. Ngeliat anaknya begitu seneng tapi masih sedih gitu. Maksudnya alhamdulillah nak kamu udah sadar gitu. Belum selesai maknya ngomong begitu, Vita tuh kayak ada suara dia ngomong gitu, tapi kayak double gitu. Suara kayak nggak suara dia sendiri, kayak ada suara dia sama campur suara siapa yang nggak tahu lah. Ibunya juga bingung soalnya dengernya. Suaranya tuh kayak orang minta tolong, ma tolongin Vita ma. Itu diulang-ulang beberapa kali. Langsung dipeluk lagi lah sama Bu Yuli. Iya nak tenang nak, ada ibu di sini gitu. Sambil dipeluk gitu, sambil ditenangin, dibaringin lagi biar kondisi Vita tuh cepet pulih. Selesainya Vita ngomong kayak tadi tuh, duduk terus ngomong begitu, pingsan lagi Vita. Makin bingung lah maknya nih. Dan setelah kejadian malam itu Vita bener-bener tumbang. Kondisinya makin lama makin memburuk. Dari pingsan malam itu sampai paginya bener-bener gak sadarkan diri. Pagi pun gak bangun. Bu Yuli yang ngerasa kalau rumah dia ini udahlah ini gangguan ini udah nggak bisa dijelasin sama logika lagi, ini bukan lagi lah sakitnya sakit medis. Kepikiran dia buat nyari orang yang ngerti. Datangilah orang yang ngerti ini, namanya adalah Pak Hadi. Begitu Pak Hadi datang ke rumah itu, belum sempat dikasih tahu apa-apa, belum sempat Bu Yuli mengucap apa-apa, dia langsung ngomong, memang betul ada nggak beres di rumah ini Bu. Bu Yuli yang dengar Pak Hadi ngomong begitu langsung nangis lagi sesenggukan. Terus kayak mana ini nasib saya sama anak saya gitu. Akhirnya Pak Hadi lah diantar ke kamarnya si Vita untuk nengok keadaannya si Vita. Begitu Pak Hadi ini masuk ke kamarnya si Vita tadi, tengoklah Vita ini sama Pak Hadi. Begitu dia nengok Vita tuh kayak dia gak ngomong apapun tapi ngangguk, kayak seakan-akan dia ngerti betul apa yang udah terjadi beberapa hari terakhir di rumah ini. Duduklah Pak Hadi ini di kasur sebelahnya Vita gitu, dibacain doa sama Pak Hadi. Panjang dibacain itu Vita ini badannya kejang-kejang, orang tantrum gitu lah, tangannya lah, kakinya nendang-nendang segala macam. Ibunya panik kan, ini kenapa ada Vita di Pak? Mulutnya si Vita ini kayak mau teriak tapi ketahan gitu, nggak bisa ngucap apa-apa. Makin dikencengin lagi Pak Hadi baca doanya itu makin kenceng gitu, makin kenceng makin lama. Apa yang dilakukan Pak Hadi ini, Vita lah bisa teriak dia, ngejerit gitu. Setelah ngejerit begini pingsan lagi dia, langsung sunyi banget di sana. Yang terdengar tuh cuman suaranya Bu Yuli yang nangisin anak gadisnya ini aja. Setelah itu si Vita sadar dari pingsannya, tapi kondisi sadarnya ini kayak orang abis mimpi buruk gitu, linglung kosong, ngomongnya juga nggak jelas, banyak bengong lah si Vita ini abis pingsan itu. Tapi Bu Yuli lihat anak gadisnya ini udah sadar, seneng lah dia, dipeluk lagi sama ibunya ini, alhamdulillah nak udah sadar. Sambil sedih ambil melukin anaknya gitu, Bu Yuli ini ngomong, Pak Hadi dari belakang bilang, Bu ini belum selesai nih, ini baru mulai nih. Kebingungan kan Bu Yuli kan ngomong, maksudnya kayak mana Pak gitu. Akhirnya dikasih tahu lah sama Pak Hadi. Dikasih tahu sama Pak Hadi kalau mulai malam ini dan seterusnya ya Bu Yuli ya, tolong kalau malam tuh sholatnya jangan ditinggal. Ibu sholat malam lah. Sama ini kasih garam ini nantilah tabur di sekeliling rumah. Saya akan cari tahu siapa yang ngirim semuanya ini Bu. Tapi Bu Yuli sama Vita harus sabar. Karena bisa jadi apa yang udah dialami sama Bu Yuli sama Vita ini belum selesai. Setelah kejadian hari itu, rumahnya Bu Yuli ini tenang tapi cemas gitu loh. Enggak kayak mana ya, tenang tapi masih was-was gitu loh, kayak seakan-akan bakal ada terjadi lagi gitu. Dan sepulangnya Pak Hadi dari rumah Bu Yuli ini, Pak Hadi tuh masih kepikiran terus gitu, apa yang udah terjadi di rumahnya Bu Yuli. Sampai dia tuh bersih dalam hati, ya aku harus bantu lah nih, aku cari tahu siapa yang ngirim ini. Dia tahu betul nih kalau ini tuh bukan tanpa sebab, ini pasti ada kiriman nih. Berhari-hari dicari tahu siapa yang ngelakuin itu semua. Sampai ada satu waktu balik lagi Pak Hadi ini ke rumahnya Bu Yuli. Dia ini izin sama Bu Yuli untuk kelilingan di rumahnya. Takut ada sesuatu yang aneh-aneh gitu. Karena waktu kejadian sebelumnya Bu Yuli itu sempat cerita kalau dia sempat nemuin tanah kuburan lah, itu ada di depan rumah lah, ada di kamarnya si Vita lah. Itu yang bikin Pak Hadi itu makin penasaran. Kalau mungkin aja aku nih bakal nemuin apa lagi nih setelah itu. Dan betul aja semua sudut rumah itu dikelilingin, dari halaman luar, pojokan segala macam dikelilingin sama Pak Hadi. Ketemulah Pak Hadi ini sama bungkusan hitam. Bungkusan hitam ini isinya sama, benar-benar begitu dibuka tanah kuburan sama rambut, persis sama apa yang udah ditemuin sama Bu Yuli beberapa hari terakhir. Sama satu lagi yang nggak ketinggal dari bungkusan itu, ada kuku, bener-bener kuku manusia. Karena dapat barang itu dikasih tahu sama Bu Yuli
Kali kasih taunya tuh pelan-pelan sambil beliau ini nanya Bu Yuli, ini Pak Dirman dikasih tahu belum Bu? Udah, aku coba telepon sama suamiku nih, tapi gak diangkat-angkat, bener-bener gak bisa dihubungin. Aku juga khawatir lah, Vita kondisinya begini, rumah dari kemarin begini, tapi suami pergi seminggu gak pulang-pulang. Pak Hadi dengar Bu Yuli ngomong seminggu, bingung. Jadi bener aja, semua yang dirasain sama Vita sama Bu Yuli di rumah itu, yang mereka rasa tuh Pak Dirman ini beneran pergi itu baru seminggu, pamitnya ke Jambi ini kayak seakan-akan baru seminggu, padahal itu udah setahun. Pelan-pelan sama Pak Hadi dikasih tahu, Ibu maaf nih, sebetulnya Bapak itu udah setahun penuh. Kayak mungkin ada beberapa orang yang udah ngasih tahu Ibu tapi Ibu nggak percaya atau apalah ya. Memang begitu yang terjadi gitu. Ibu tuh udah di rumah ini setahun lamanya sendirian sama si Vita. Pak Dirman udah lama gak balik. Dengar semua omongan itu Bu Yuli tuh sebingungan gitu, kayak nggak percaya. Makanya kenapa dari awal Pak Hadi ini datang ke rumah itu nggak nanyain soal Pak Dirman. Karena Pak Dirman ini bahkan sempat mikir kalau Bu Yuli ini Pak Dirman udah pisahan gitu loh. Semakin pelan-pelan dijelasin sama Pak Hadi kondisi waktu itu, Bu Yuli itu makin bengong gitu, dia makin kepikiran, makin kosong dia pikirnya, tatapannya kosong gitu lah. Lama-lama Bu Yuli itu makin sadar kalau apa yang diomongin sama Pak Hadi ini sama beberapa tetangga yang udah sempet ngobrol sama dia itu bener, ada benernya juga, masuk akal gitu. Tapi kenapa ya, aku rasain tuh kayak seminggu gitu, padahal beneran udah setahun lamanya ditinggal. Setelah pertemuannya Pak Hadi sama Bu Yuli, waktu dia nemuin kantong hitam segala macam ini, sekalian Pak Hadi ini minta izin sama Bu Yuli. Beliau minta izin kalau nanti bakal datang lagi ke rumah ini tapi malam. Kenapa malam? Karena menurut beliau ini kayak buka jalur gitu tapi harus malam. Tapi ya karena kondisi begitu diiyain lah sama Bu Yuli. Bapak silahkan datang aja, kapanpun Bapak mau datang. Semakin cepat Bapak datang ke rumah ini, semakin cepat selesai ini masalah di rumah. Anak saya juga biar cepat sembuh. Habis itu datanglah malam itu, Pak Hadi malam-malam datang ke rumahnya Bu Yuli. Datangnya waktu malam itu, concern pertamanya Pak Hadi ini langsung ke si Vita. Karena dia tahu betul kalau sekarang ini yang jadi target sasaran itu si Vita, bukan lagi Bu Yuli. Di samping kasurnya Vita gini, sambil merabut sambil bacain doanya buat si Vita. Gak tau lah apa yang dilakuin sama Pak Hadi ini. Tapi sepanjang Pak Hadi ngedoain si Vita ini ambil merem gitu kan, beliau ini kayak ngerasa ada sesuatu yang lewat gitu, sama ada ngebisik. Tapi gak ada wujudnya, ditengok juga gak ada gitu. Tapi dia tahu betul nih ada sesuatu selain Bu Yuli, dia sama Vita di ruangan itu. Suaranya kayak bisik tapi diulang-ulang terus. Dasar pelakor biadab. Dasar pelakor biadab. Gitu, suara itulah yang didengar sama Pak Hadi berkali-kali. Tapi dia ingat betul kalau dia mau konsen, gue mau fokus, mau beresin si Vita ini dulu nih. Jadi gak mau ke distrik sama apapun. Pokoknya fokus dia kayak mana caranya dia bisa dapat banyak informasi dari si Vita ini. Karena dia tahu betul kalau si Vita ini yang lagi sakit begini nih, ini yang jadi wadah gitu loh, kayak media yang masuk itu dari badannya si Vita ini. Makanya dikorek lah informasinya dari situ. Setelah dicoba berkali-kali sama Pak Hadi, muncullah satu nama yang diucap dari mulutnya si Vita, Siti. Orang pingsan gitu bisa ngomong gitu, tapi ya gitulah kurang lebih. Kaget semua. Pak Hadi bingung Siti ini siapa, Bu Yuli tahu tapi dia bingung mau ngomongin kayak mana. Karena bingung Pak Hadi lah langsung nengok ke belakang gini, nanyalah sama Bu Yuli. Maaf Ibu Yuli kenal sama yang namanya Siti? Bu Yuli yang tadinya kayak gue bilang tadi, dia tahu tapi gak pernah tahu. Akhirnya dibilang lah sama Bu Yuli, iya saya kenal sama yang namanya Siti. Akhirnya diceritain tuh sama Bu Siti tuh. Ternyata sebelum usahanya Pak Dirman ini segede sekarang ini, beliau ini dulunya sudah pernah menikah sama wanita yang namanya Siti itulah. Itulah yang diceritain sama Pak Hadi. Dapat informasi itu, si Pak Hadi ini semakin nyocokin nama apa yang dia temuin. Makin digali lagi sama Pak Hadi. Dia harus tahu banyak dulu keterangan dari Bu Yuli ini untuk nyocokin nama apa yang ditemuin gitu loh. Diceritain lah sama Bu Yuli kalau dulunya Bu Yuli ini waktu udah nikah gitu sama Bu Siti ini, Bu Yuli ini sebetulnya dulunya sekretarisnya Pak Dirman di tempat gawe dia di kantornya ini. Diam-diam lah mereka berdua ini jalin hubungan di luar dari pernikahannya Pak Dirman ini sama Bu Siti. Makanya terciptalah keluarga itu sampai adanya si Vita. Dan bahkan Bu Siti inilah yang ditinggal sama Pak Dirman. Dengar semua keterangan itu Pak Hadi tuh kayak oke, masuk akal. Semua yang dia temuin sama apa yang diceritain sama Bu Yuli ini bener-bener nyambung. Pelan-pelan lah Bu Yuli ini dijelasin sama Pak Hadi ini. Betul, suami ibu tuh sebenarnya sudah pulang, tapi gak pernah pulang ke rumah ini lagi. Dia pulang ke rumah istri pertamanya, Bu Siti tadi. Tapi yang ibu gak tahu, setiap Pak Dirman ini ngelihat Bu Siti, yang dilihat itu ya bukan Bu Siti, tapi yang dilihat istri keduanya, ibu inilah, Bu Yuli inilah. Jadi menurut Pak Hadi ini Bu Siti ini kayak
namanya gendam. Nah dia kayak bikin gendam gitu. Jadi seakan-akan suaminya ini pulang tapi ke istri pertama, tapi yang dia lihat ini kayak istri keduanya. Bu Yuli dengar semua apa yang dia omongin sama Pak Hadi ini, makin kaget dia. Dia betul-betul yakin sekarang kalau yang dirasain seminggu ini beneran bukan seminggu, beneran setahun. Dan dia tahu betul kalau semuanya tuh ternyata pelakunya ini ada alasan kenapa dia ngerasain begitu. Dan menurut Pak Hadi, kenapa istri pertamanya yang ngelakuin semua itu? Istri pertama ini sakit hati dia cuma pengen ngambil lagi semua hak yang harusnya milik dia tapi udah direbut sama Bu Yuli. Itu ya dikasih tahu sama Pak Hadi. Ngedengar semua itu Bu Yuli tuh kayak antara capek, kaget, sakit hati, bingung, tapi juga lega gitu. Lega karena semua sumber masalah ini udah ketahuan akarnya dari mana masalahnya. Bu Siti itu tadi. Obrolan itu belum kelar, si Vita ini kejang-kejang lagi sambil teriak-teriak gitu suaranya. Tapi teriakan ini bukan suara Vita nih, suara orang. Diteriakin balik sama Pak Hadi. Udah puas kau sekarang ya sama ibunya ya. Sekarang keluar, urusanmu sama aku nih. Gak usah bawa anak ini. Gitu ya diucapin sama Pak Hadi. Dijawab lagi lah sama sosok yang masuk di badannya Vita ini. Gak bisa. Utang nyawa harus dibayar sama nyawa. Kalau dia udah ngerenggut semua kebahagiaanku sekarang, aku ambil anak ini. Gitu yang diucapin. Selesai si Vita tuh ngucapin begitu, tangannya tuh kayak ngucap diri sendiri gitu loh. Nah ibu aja kan, Bu Yuli ngeliat anak begitu, Pak ini kenapa Pak, kayak mana? Kaget, panik, bingung gitu lah. Tapi sama Pak Hadi dihalangin, jangan dipegang Bu, ini bahaya. Jadi menurut Pak Hadi ini tuh nggak bisa dipaksa buat keluar gitu loh, karena ini kalau dipaksa buat keluar ini bisa membahayakan badannya si Vita. Karena yang apapun yang ada di dalam badan ini kan raganya kan badan Vita inilah. Jadi nggak bisa, Pak Hadi nggak bisa memaksa untuk keluarin itu gitu. Yang bisa dilakuin hanya negosiasi, mau apa gitu. Itu yang ditanya sama Pak Hadi tuh. Ditanya lah sama dia, kau mau apa biar lepasin anak ini? Balikin. Itu yang diucapin sama sosok yang ada di badannya si Vita ini. Pak Hadi bingung lah, maksudnya balikin apa? Ditanya lagi, balikin apa? Yuli ini datang ke sini cuma bawa badan kan? Itu yang harus dilakuin. Dia harus pergi dari sini. Gak boleh bawa apa-apa kecuali badan dia. Tinggalin rumah ini, tinggalin harta yang udah dikasih sama Dirman. Juga tinggalin semua yang dia rasain, harta segala macam yang dihasilin dari Siti. Itu yang diucapin. Ngedengar suara itu dari mulut Vita itu tadi, Pak Hadi langsung nengok ke belakang gitu, nengok sama Bu Siti. Gak sempet ngomong apapun, Bu Siti lah langsung nyerobot. Iya, ambil semuanya. Aku pergi, malam ini juga aku pergi. Tapi malam ini juga lepasin anakku. Dia pengen yang penting Vita selamat aja lah, udah gak peduli lagi lah sama harta gunung gini segala macam. Dirman juga gak peduli lagi dia udah. Dan betul aja itu kayak seakan-akan janji yang disepakati gitu loh. Setelah Bu Yuli nih ngomong begitu, langsung reda gitu. Yang dirasain sama Vita tuh udah langsung kayak hilang aja. Selesai sudah semua masalah malam itu. Udah makasih lah dia sama Pak Hadi, semuanya udah dibantu gitu. Dan betul aja besoknya Hadi langsung pergi. Langsung lah diajak si Vita ini sama maknya nih, diajak pergi dari rumah itu. Gak bawa apapun, koper segala macam semua gak ada yang dibawa, ditinggal gitu aja. Dan di hari yang sama pula Pak Dirman inilah pulang lagi ke rumah itu. Pulang dia ini dalam kondisi yang dia mungkin sadar kalau kepikiran sama istri keduanya. Tapi yang paling bikin dia pengen banget pulang itu dia sadar sama semua pekerjaan dia, urusan di kantor segala macem gitu. Karena dia setahun terakhir itu dia cuman kasih sama orang-orang kepercayaan dia aja lah. Dia kayak kosong aja gitu. Dan ternyata semua apa yang ada di kantor itu nggak ada yang beres. Duit dia digelapin sama orang keuangannya lah, upahnya pekerjaannya nggak ada yang dibayar lah, udah lama pada cabut lah. Pokoknya begitu semua setahun terjadi begini nih, usaha dia tuh bener-bener mandek, macet. Sampai separah kantor dan segala macam aset dia di kebun itu segala macam itu banyak disita. Udah bingung dia ke sana tuh kosong, bingung, anak istri udah nggak ada, campur aduk lah stresnya dia. Berhari-hari dia jalanin kehidupan di rumah itu sendirian, sakit-sakitan, makin lama makin kacau lah kondisinya. Terus kayak mana dengan nasibnya Siti bang? Setelah semua urusan dendam dia ini selesai, sama juga yang dirasain sama Siti juga sama. Hidup dia habis itu sakit-sakitan. Begitu kira-kira cerita tentang Teluh Pelakor. Keren gini, orang bisa kirim-kirim begitu loh. Ya kayak biasa lah, lu kalau nanya sama gue percaya apa enggak bang? Enggak percaya gue, bener-bener enggak percaya gue. Cuma emang cerita horor tuh menarik aja untuk kita bahas gitu. Keren aja bisa kirim-kirim di perut, udah disolatin gak mempan. Gokil gitu maksudku. Apalagi urusannya romansa, kenapa gak diomongin baik-baik gitu ibaratnya. Ya tetap seperti biasa teman-teman, jangan jauh-jauh sama yang di atas. Sholat, tuman.